Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal yang ada di halaman 160 dan 161 buku Dwi Martani. Jadi untuk soal ini Anda diminta untuk pertama menentukan perusahaan mana yang menampilkan unsur kesulitan arus kas. Kalau dari jawaban saya, perusahaan yang mengalami kesulitan terkait dengan kasnya yaitu perusahaan atau PT Sejahtera Sentosa. Kenapa begitu? Pertama, Anda lihat di sini. Untuk laporan arus kas dari PT Sejahtera Sentosa periode 31 Desember 2015 di sini, Anda bisa lihat untuk arus kas dari aktivitas operasinya. Jadi, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi entitas itu nilainya negatif. Padahal harusnya untuk dalam suatu entitas itu dikatakan entitas itu sehat jika dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut besarnya pendapatan itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Tetapi di sini Anda bisa lihat untuk PT Sejahtera Sentosa nilai kasnya itu negatif. Selanjutnya pada arus kas dari aktivitas investasi, Anda bisa lihat untuk penjualan peralatannya. Ada penjualan peralatan. Berarti di sini dari perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan sampai dia menjual investasinya, menjual asetnya, peralatan senilai 204.900.000. Dan dari aktivitas pendanaan ini PT Sejahtera Sentosa ada penerimaan pinjaman jangka panjang. Karena ada penjualan tadi untuk kas neto perusahaan naik nih menjadi 210.600.000. Saldo periode sebelumnya 66 juta. Walaupun di 31 Desember 2015 saldonya menunjukkan 276.600, ini tidak bisa menunjukkan juga kalau entitas tidak mengalami kesulitan keuangan. Karena ini tadi, pertama, dari kas neto operasinya negatif. Yang kedua, dari entitas tersebut menjual asetnya, menjual peralatannya. Kita bandingkan dengan yang kedua, yaitu PT Jaya Utama. Untuk PT Jaya Utama di sini, untuk kas netonya positif 249.500. Ya kan? Jadi labanya sekian 150 juta. Beban penyusutan dan sebagainya. Ini diperoleh kas netonya 249.500. Berbanding terbalik dengan yang di PT Sejahtera tadi. Untuk kas netonya 14.300.000 ya. Sedangkan untuk investasinya perusahaan tidak menjual, tapi malah pada 31 Desember itu malah membeli peralatan. Ini kan 204.400.000. Kasnya berkurang, tetapi kan peralatannya bertambah. Sedangkan untuk penerimaan pinjaman jangka panjang nilainya 18.500.000. Kalau di PT Sejahtera Sentosa tadi 20 juta. Sehingga ada peningkatan kas sebesar 63.600. Walaupun sama-sama saldo kas di 31 Desembernya 129.600, tapi kita bisa membandingkan kalau perolehannya kenapa kasnya sekian itu karena pada periode tersebut PT Jaya Utama membeli peralatan, menambah jumlah investasinya. Tetapi kalau PT Sejahtera Sentosa tadi malah menjual aset yang dimiliki. Berarti di sini bisa dibilang kalau perusahaan yang menampilkan unsur kesulitan arus kasnya di PT Sejahtera Sentosa. Yang B, faktor yang menyebabkan Anda untuk mencapai kesimpulan ini yaitu tadi. Pertama, karena dalam PT Sejahtera Sentosa pada periode tersebut mengalami kas atau netonya negatif. Perolehan kas netonya negatif. Selain itu juga
Pada periode tersebut, PT Sejahtera Sentosa menjual peralatannya untuk bisa memenuhi aktivitas operasinya tadi, untuk bisa menutup nilai perolehan yang negatif tadi. Sedangkan untuk PT Jaya Utama, untuk arus kas netonya itu positif 24.900. Dan juga pada periode tersebut, PT Jaya Utama malah bisa membeli peralatan senilai 204.400.000. Itu yang bisa yang menjadi kesimpulan saya kenapa bisa menentukan kalau PT Jaya Utama itu malah yang lebih bagus dari unsur keuangannya. Yang C, manfaat dari mengevaluasi laporan arus kas perusahaan itu apa? Sebagaimana Anda tahu, kalau yang cash flow atau disebut dengan laporan arus kas, itu kan merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk, arus kas keluar, dan juga setara kas dalam suatu entitas pada periode tertentu. Dan biasanya periode ini kan 1 tahun. Jadi dengan adanya laporan arus kas itu bisa memberikan manfaat untuk manajemen, untuk bisa menilai bagaimana kegiatan operasional pada masa lalu. Sehingga dari kegiatan operasional masa lalu itu bisa untuk merencanakan bagaimana aktivitas investasi dan juga pendanaan pada masa yang akan datang. Kalau untuk perusahaan besar yang mempunyai laba bersih yang besar, itu belum bisa memastikan kalau perusahaan itu kasnya itu juga besar. Kadang juga kasnya itu hanya cukup untuk membayar gaji dan juga membeli perlengkapannya untuk kebutuhan operasional seperti yang bisa Anda lihat pada PT Sejahtera Sentosa tadi. Kasnya besar, tetapi Anda bisa lihat untuk aktivitas operasinya malah negatif. Dan juga di sini pada periode tertentu sampai menjual asetnya. Jadi laba yang diperoleh oleh entitas itu belum menjamin kalau suatu entitas itu mempunyai uang kas yang cukup untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaannya. Jadi kenapa sih perusahaan itu perlu mengevaluasi? Karena dengan mengevaluasi dari laporan arus kas tadi, entitas itu bisa mengetahui bagaimana kas yang dihasilkan oleh suatu entitas pada periode waktu tertentu, bagaimana setara kasnya, dan waktu setelah kepastian untuk bisa menghasilkan dari kas maupun setara kas tertentu. Dan juga entitas itu bisa merencanakan bagaimana struktur keuangan termasuk di sini likuiditas dan solvabilitas perusahaannya. Bagaimana kemampuan perusahaan untuk bisa memenuhi kewajibannya. Sehingga di sini kita bisa membedakan antara mana sih yang masuk biaya dan mana yang masuk beban dalam akuntansi. Serta bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar dividennya. Jadi kita perlu mengevaluasi dari laporan arus kas yaitu intinya untuk memudahkan dari usernya juga untuk bisa mengembangkan, untuk bisa menilai, untuk bisa membandingkan bagaimana arus kas kini dan juga arus kas pada masa yang akan datang pada suatu entitas. Dan juga dengan adanya evaluasi tadi, kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara angka laba bersih dan juga kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. Keberhasilan ataupun kegagalan entitas itu dilihat dari perolehan laba bersih yang diperoleh, sehingga informasi atas laba bersih itu diperlukan oleh pihak pemakai laporan keuangan. Investasi dan pendanaan kas selama periode tertentu maupun jumlah aset dan kewajiban itu bisa berubah. Kenapa? Karena ada faktor-faktor tertentu yang juga bisa dilihat setelah ada pemeriksaan terhadap kasnya tadi. Jadi dengan adanya laporan arus kas tadi, intinya kita bisa memberikan informasi secara rinci terkait dengan perubahan aktiva, bagaimana struktur keuangan, bagaimana kemampuan untuk mempengaruhi kas, kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan kas maupun setara kas,
itu diketahui juga dari laporan arus kas. Dengan adanya laporan arus kas bisa membandingkan bagaimana nilai sekarang dari arus kas masa yang akan datang dari suatu entitas. Bagaimana informasi dari arus kas itu yang dapat digunakan sebagai indikator dan juga kepastian arus kas pada masa yang akan datang. Dengan Anda cermat melihat arus kas masa yang akan datang, itu bisa menentukan bagaimana profitabilitas dan juga bagaimana perolehan arus kas besi dan juga bagaimana dampak misalkan perusahaan itu ada perubahan harga. Jadi dengan adanya laporan arus kas atau dikatakan statement of cash flow itu bisa melaporkan untuk penerimaan, pembayaran kas, perubahan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, pendanaan maupun investasi. Sehingga bisa membantu usernya, baik itu investor, kreditur, maupun pihak lainnya untuk bisa membandingkan bagaimana jumlah, waktu, maupun ketidakpastian arus kas pada masa yang akan datang. Jadi, itu fungsinya kenapa sih kita perlu mengevaluasi dari laporan arus kas. Oke, terima kasih atas perhatiannya.